Prinsip saya, walaupun orang tidak dapat ranking, pasti bisa sukses ke depannya. 1, 2, 3. Alumni bicara. Alumni bicara. Alif sebagai alumni dari mana, nak? SD Nusantara. SD Nusantara. Alumni bicara ya dari SD Nusantara. Iya. Perkenalkan namanya dulu, Alif. Nama saya Muhammad Alif Imran dari Kota Salo Makassar. Umur 10 tahun dan sekolah di SD Nusantara. Kenapa kayak umur 20 tahun? Kenapa Bapak bisa bilang saya umur 20 tahun? Rambutnya gondrong. Itu Bapak saya, belum cukur-cukur. Oh. Nah, Alif. Ya. Nah, Alif kan ini mengikuti proses pilpres yang ada di Amerika Serikat. Nah, Alif bagaimana caranya tahu bahwa siapa pemenang? Karena saya bisa lihat dari internet. Pada saat itu online, live. Itu berarti ditandakannya itu berarti sedang berlangsung pemilihan calon presiden Amerika Serikat. Siapa calon presiden Amerika Serikat ini? Joe Biden dan juga Donald Trump. Joe Biden dengan Donald Trump. Ya. Kalau menurut Alif, siapa yang menang? Joe Biden. Joe Biden? Iya. Wah, kenapa bisa? Kalau saya Donald Trump saya yang menang. Karena yang saya bisa bilang Donald Trump bakal kalah dan Joe Biden bakal menang dari pengisian suara elektoralnya. Dari pengisian elektoralnya ya. Iya. Jadi, nah Alif mengikuti dari pertama. Tidak terlalu di tengah-tengahnya, tapi saya riset di awal-awal juga supaya mengetahui juga di awal-awalnya bagaimana. Oh begitu. Ya. Kenapa Donald Trump dikalah? Karena tertinggal skor elektoralnya. Wah, saya di Donald Trump saya. Kenapa bisa di Hayden? Apa Hayden itu dari partai apakah itu? Joe Biden. Joe Biden. Dia dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat. Kalau Donald Trump dari mana? Republik Party. Oh, berarti dia dari Republik ya. Berarti dua partai. Yang pertama Demokrat, yang kedua itu Republik. Ya, jadi tidak opo Donald Trump ini. Ya? Tidak opo, tidak naik lagi. Saya tidak bisa bilang begitu karena saya saya tidak berani bilang begitu. Cuma bagaimana? Nah, kenapa bisa dikalah Donald Trump? Karena yang saya bilang tadi skor elektoral. Skor elektoralnya. Berarti Alif ini bisa membaca pilpres yang ada di Amerika ini, yang menang siapa? Joe Biden. Joe Biden. Ya. Kenapa Alif suka Joe Biden? Karena dia sudah pernah menjadi wakil presiden Barack Obama. Iya. Ya. Terus? Dan juga dari Partai Demokrat. Oh begitu. Terus sebelum dia jadi wakil presiden, apa jabatannya dia? Ya, dia jadi Demokrat. Dia sudah menjadi pemain Demokrat sejak muda. Sudah muda menjadi. Dia dari negara bagian mana dia itu? Kalau nggak salah, yang saya ketahui itu Florida kayaknya. Florida ya? Florida. Bukan tapi Pak? Kayaknya bukan. Dari mana dia? Saya lupa, tapi kemungkinan Florida. Kalau Donald Trump dari negara bagian mana di Amerika Serikat? Kayaknya Washington DC. Ya. Washington DC. Terus Alif, Nah, dari negara bagian Amerika Serikat yang paling banyak penduduknya yang mana? Negara mana bagian itu? Washington mungkin ya? Atau apa? ya kayaknya Washington. Karena itu negara pusat. Negara pusat ya? Ya, pusat. Kenapa suka Joe Biden? Karena dia sudah menjadi wakil, pasti
dia sudah tahu sudah berpengalaman di bidang ini, bidang Pemerintahan. pemerintahan. Kalau Donald Trump tidak pengalaman, Iya, dia tidak berpengalaman. kenapa bisa tidak berpengalaman? Aduh, maksudnya kenapa gagalnya Donald Trump apa nak? Kenapa bisa dikalah sama John Biden? John Biden ya? Iya, Joe Biden. Joe Biden. Orang tak kalah mungkin itu. Bukan. Orang apa ini? Orang Amerika juga. Oh. Nah, mungkin orang tak kalah. Oh, Namanya saja nama luar negeri. Joe Biden. Iya, Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Kalau Donald Trump, apanya yang tidak disuka? Saya tidak mau mengkritik hal itu. Yang saya tidak mau bilang yang saya tidak suka karena saya tidak tinggal di Amerika. Saya tinggal di Makassar kan. Oh begitu. Ya. Supaya kalau Donald Trump datang ke Makassar bagaimana? Ya, saya bagaimana lagi? Kalau saya mau mengkritik nanti bakal dicekam sama netizen. Itu Oh, mending kita diam saja oh begitu. daripada dicekam. Berarti Alif ini tidak kritis. Ya tidak, saya tidak mau mengkritik orang kalau dia tidak tinggal di negara tinggal di negara saya. Oh begitu. Karena saya tidak tinggal di Amerika, Oh, bahkan tidak pernah pergi ke Amerika. oh begitu. Iya. Tapi kenapa mau pilih Joe Biden? Karena saya yakin dia pasti bakal memerintah negaranya dengan benar, tidak korupsi dan tidak segala macam. Tidak begitu segala macam ya. Berarti kalau Joe Biden datang Makassar, bagaimana Alif bisa? Mau ketemu? Mau, Begitu. iya. Supamanya Donald Trump kalau mau datang, Ya, mau ketemu juga Donald Trump kalau mau. iya boleh, Mas. Kalau kita mau bertemu orang yang kita tidak suka dan kita suka, kita harus ketemu. Itu artinya toleransi. Kita tidak boleh tidak toleransi. Harus pada orang. toleransi ya. Jadi kalau seumpamanya Alif bilang, kau pilih Donald Trump, saya kasih kau 1.000 atau 510. Itu namanya korupsi itu. Walaupun begitu, ya. mengeluarkan segocek 100 perak itu sama dengan korupsi karena mengeluarkan duit. Oh begitu. Itu berarti menghalalkan segala cara demi menang. Oh berarti kita tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Iya, Segala macam untuk menang. memenang. Harus natural. Ya. Kalau tidak pakai uang, pakai apa Lita? Pakai doa. Pakai Semoga doa. menang. Begitu ya, pakai doa dan untuk menang ya. Iya. Tidak perlu. Salah satunya calon wali kota di Makassar ini. Oh, kira-kira Alif siapa yang menang calon wali kota Makassar? Saya rasa Dilan. Dilan, wih, bahaya juga ini. Tapi kalau di Amerika, Joe Biden. Joe Biden. Iya. Berapa umurnya Joe Biden ini? Dia lahir 1942. Pak. Sudah lama berarti 77 tahunan lah. Wah, sudah tua juga deh. Itu berarti dia berpengalaman. Kenapa kata tua-tua sama itu presidennya Amerika? Walaupun tua pasti berpengalaman karena dia sudah jalani hidupnya pas masa-masa muda. Dia sudah Dia sudah mengerti dan paham bagaimana dunia. Supaya kalau umur 77 tahun dia pergi lagi naik mobil capek di belakangnya kalau dia mau pergi urut begitu. Kenapa tidak anak muda? Karena orang tidak perlu anak muda untuk memerintah negaranya. Bisa muda, bisa tua. Tapi Yang penting dia konsisten, tidak korupsi. oh begitu. Kalau supamanya dia kasih Alif coklat mau terima? Tidak, sama dengan korupsi juga itu. Oh korupsi itu juga? Iya, korupsi. Kalau coba dikasih gula-gula? Itu sama dengan mengeluarkan uang. Walaupun kita tidak membeli itu gula-gula, pasti bisa jadi mama tak beli, atau bisa jadi juga kita dapat itu permen, pasti ada juga yang beli itu. Oh begitu. Mengeluarkan gocek sebuah uang begitu. Itu berarti juga menghalalkan segala cara untuk menang. Susahnya hidup deh. Iya. Berarti kita kalau supamanya Alif dikasih coklat tidak Nggak mau terima. Saya tetap memilih
Joe Biden yang menang. Tidak usah memberi saya uang, saya bakal tidak terima. Nah saya ini pilih Donald Trump. Oh, Bapak Donald Trump. Iya, bagaimana berlawanan kita ini. Nah. Ya. Sebenarnya dari dulu saya mau bicara mengkritik Donald Trump, tapi saya tidak berani. Kenapa? Karena saya tidak tinggal di negaranya. Kan bisa melalui YouTube, bisa melalui medsos lain untuk mengkritik. Bisa juga kita bisa ditahan atas mengkritik orang lain tanpa sebab. Bisa jadi kita kritik orang, tapi kita tidak benar untuk mengkritik orang tersebut. Walaupun kita mau mengkritik, kita pakai otak juga, bilang saya tidak suka nih ini karena ini, dia suka begini. Kita memikirkan juga itu dosa atau enggak. Oh begitu nah ya. Iya. Minum dulu nah Alif deh, karena kenapa saya tidak enak perasaanku, saya rasa ini karena saya Donald Trump kak. Nah Alif Joe Biden. Iya. Minum dulu nah, aduh saya juga ini enak perasaanku. Minum dulu nak. Makasih. Silakan diminum nak. Itu pemberian dari Donald Trump. Wah. Udah, saya terima. Keterima nak. Karena toleransi. Oh toleransi saja. Jadi kalau supaya aja nanti ada mau kasih nak Alif coklat, pasti ditolak. Iya, ditolak. Itu sama dengan saya juga dosa. Karena mau terima barang yang tidak betul demi mendapatkan sebuah uang atau benda lain. Oh begitu. Sekarang ini elektoralnya di antara kedua presiden, nak Donald Trump dengan Joe Biden, Joe Biden. Joe Biden. Iya. Yang unggul sekarang Joe Biden. Joe Biden. Iya. Udah pasti menang. Iya pasti, karena skor Donald Trump tertinggal jauh. Berapa persen? Bukan berapa persennya, berapa elektoralnya. Oh begitu ya. Iya. Dia Joe Biden, seingat saya tadi pagi saya lihat di Google 264. Dan Donald Trump 112 saya lihat tadi. Beda selisih berapa? Sekarang saya lihat juga itu Donald Trump 212. Enggak tahu kenapa tetap 12. Dan Joe Biden 264 tetap. Wah, Joe Biden 264 ya? Iya. Berarti yakin dan percaya Joe Biden yang menang. Iya, karena skor untuk menang itu 270. Oh, 270 skor menangnya. Berarti sisa berapa persen diperebutkan ini? Saya sudah tidak bisa pikirkan lagi tentang Trump ataupun Joe Biden. Saya sebenarnya tahu berapa skor yang tinggal tersisa buat Joe Biden untuk menang. Tapi saya tidak ingin bilang. Nanti namanya pilih kasih. Itu sama dengan juga tidak toleransi. Tidak usah mengatakan. Begitu nak, berarti tidak toleransi itu kalau kita bocorkan Maksudnya kita membocorkan skor yang tertinggal untuk menang di pilpres calon presiden di US. Oh, gitu nanti ya? ndak enak dibilang ini nanti kita dicekam netizen. Wow, Dicekam. Takut dicekam sama netizen iya. Karena kita mending diam saja kalau kita ndak tahu apa-apa. Karena yang saya bilang tadi. Tapi kan kita bisa kritik yang positif, nah sumpamanya. Ya itulah, saya kritik yang positif saja. Kita tidak boleh yang negatif. Itu berarti menjatuhkan orang lain. Oh begitu nak deh. Terus kalau nak Alif di sekolah ranking berapa? Saya tidak dapat ranking. Tidak dapat ranking nak? Tidak dapat. Oh karena selalu membaik. Karena prinsip saya walaupun orang tidak dapat ranking pasti bisa sukses ke depannya. Itu ya. Contoh Albert Einstein. Dia tidak ranking tapi menciptakan matematika. Albert Einstein. Iya, Albert Einstein. Dia bodoh di sekolah. Terus? Dia amnesia.
tapi dapat menciptakan matematika. Itu yang saya kagumi. Yang prinsip hidup saya untuk saya terapkan selama-lamanya itu orang tidak perlu dapat ranking untuk sukses. Begitu lah ya. Tapi kalau seumpamanya tidak dapat ranking, yakin tidak bisa sukses. Yakin. Karena saya tetap berpegang teguh kepada prinsip saya. Walaupun disogok coklat. Iya. Saya tidak bakal terima. Tidak bakal terima nak ya. Terus kalau nak Alif, bagaimana nanti mengajak temannya, ayo bertanding podcast? Bagaimana Alif bisa memberi? Saya terima. Terima. Karena itu adalah tantangan. Tantangan ya nak. Alif tidak merasa canggung, tidak merasa malu-malu, tidak. Tidak. Berarti nak Alif di sini bisa berkomentar, mengkritisi dengan cara positif. Iya, positif. Apa kritiknya sama teman-teman sekolahnya nak? Kritik positifnya. Ya. Yang saya bilang di podcast ini, kalian walaupun kalian tidak dapat ranking bisa sukses tanpa ranking. Oh begitu. Karena ranking itu bisa jadi naik turun. Bisa juga naik turun karena naik turun. itu kalau ranking orang ranking 1 langsung turun ranking 3 itu bakal tidak ada dia dapat ranking 1 berpindah lagi. Nah supaya nak Alif ini dapat ranking 1, Ya bersyukur alhamdulillah. kalau dapat ranking konten Ya terima saja. terima saja. Ya terima saja. Kita berusaha saja. Begitu nak. Ya berusaha. Nah Alif dari TK mana? TK? TK Pertiwi. Berarti alumni bicara dari TK Pertiwi menyangkut masalah pemilihan presiden Amerika Serikat. Bapak lucu juga main-mainnya ya. Iya kan? Alumni dari TK Pertiwi. Pertiwi. Dulu ranking berapa di Pertiwi? Saya tidak mau bilang. Kenapa? Itu nanti netizen yang bilang ih sombong banget ini. Oh. Saya mending diam saja. Mending diam saja. Nah, Diam ya. saja. Berarti kalau orang sukses tidak perlu disampaikan di. Nah kalau seumpamanya nak Alif sekarang mengetahui bahwa Joe Biden yang menang dari perhitungan apa tadi? Elektoral. Nah, kalau seumpamanya terbalik Donald Trump yang menang, Ya terima saja. terima saja. Karena itu mungkin sudah takdirnya Donald Trump. Dia menang. Itu iya. Tapi sekarang Bisa tapi nanti bakal berubah juga. Bakal pilpres lagi. tapi itu lama sekali 5 tahun lah. Iya. Berapa tahun ke pilpresnya di sana? Saya juga tidak tahu karena saya tidak tinggal di sana. Itu yang saya bilang, itu saya berpegang teguh. Terus harapannya anak Alif dengan teman-teman sekolahnya, lihat kamera dulu. Apa harapannya? Harapan saya Iya, ke teman-teman sekolahnya di SD Nusantara. Apa harapannya anak Alif? Lihat kamera nak. harapan saya jangan mengkritik orang dari luarnya saja, dari dalamnya. Contoh ini orang di luar di sekolah tidak dapat ranking. Di rumah dia pintar. Nah, berarti jangan salah mengira kalau orang yang tidak dapat ranking itu tidak bisa sukses. Itu saja. Iya. Berarti tidak perlu ranking orang bisa sukses. Iya. Mengkritisi orang tidak boleh negatif, begitu. Iya. Saya berpegang teguh sampai saya menimbang cucu. Begitu. Saya kasih tahu ke cucuku, walaupun kau tidak ranking, kau pasti bisa sukses. Berarti kalau bapaknya, ayahnya tidak sesuai dengan sebagai orang tua dikritisi. Kalau ayahnya yang mau dikritisi. Ayah saya kritisi. Iya. Tidak usah saja. Kenapa nak? Saya satu ya. orang tua saya itu baik sama saya.
tidak mungkin saya bisa besar begini kalau tidak ada ayah sama ibuku. Begitu lah ya. Gitu. Apa selalu doanya sama ayah dan ibu? Sehat selalu, Hmm. panjang umur, Hmm. selalu dikasih berlimpah rezeki. Amin. Amin. Kalau seumpamanya doanya untuk kakek sama nenek, Ya, doanya untuk kakek sama nenek. itu semoga panjang umur, disehatkan selalu, dilimpahkan rezeki, Amin. bisa menikmati umur tuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa lagi doanya? Lanjut lagi. Apa lagi doanya lagi untuk saudara-saudaranya Alif? Semoga sehat selalu, Amin. panjang umur, Panjang amin. dilimpahkan rezeki. Amin. It's not a game, it's a rich thing.